Halo, Assalamualaikum. Sudah lihat judul video ini kan? Ya iyalah, pasti sudah dibaca dulu ya judulnya. Setiap kita pasti baca dulu ya judulnya, baru nonton ceritanya, kan begitu ya? Ya, tapi mungkin saja ya, nonton dulu videonya, tahu judulnya belakangan. Misalkan, tutorial cara memasak daging. Tahu-tahu judul videonya cara mengetahui tarif kapal pesiar ke Hong Kong. Tapi nggak ada lah ya di YouTube yang kayak gitu, nggak ada ya. Cuman baru kali ini. Oke, kita kembali ke judul yang sebenarnya, yaitu melukis objek semak jangan dibikin rapi, begitu ya. Aneh ya kok dilarang rapi. Padahal sesuatu yang rapi itu juga bagus dan enak dilihat ya. Tapi ya tergantung ya merapikan apa dulu ya kan. Kalau tempat tidur kita ya mesti rapi lah, tertata dengan elegan bersama dengan para bantal dan jajarannya. Oke, berikut trik melukis objek semak-semaknya. Saya terinspirasi sebetulnya setelah melihat foto di Google ya. Ada semak-semak yang di sekitarnya ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Apa itu? Yaitu sandal jepit 2 pasang, berikut dengan tikar kardus. Sepertinya ketinggalan di semak-semak itu. Ya, pikiran saya mondar-mandir ke kutub selatan. Karena kalau ke kutub utara, kemarin sudah. Ya, sudah, kita langsung ke semak-semak. Sorry, maksud saya ke lukisan semaknya ya kan. Aduh, belepotan. Oke, teman-teman. Ini lukisan sudah saya bikin sekitar 80% menjelang finish ya. Kita hanya fokus ke bagian semak ya, bagian semak-semak ini. Kita bikin semak-semak seperti ini di bagian sini ya. Di sini belum ya. Jadi masih banyak yang belum. Ini ada orang-orangnya. Ada rumah. Sorry agak silau sedikit karena cahaya lampu kamera. Di sini kita mau bikin ya di bagian sini semak-semak seperti yang saya sebut di judul video. Nah, itu kan tidak tidak kelihatan rapi seperti yang kita rencanakan. Tidak ada rapi-rapinya begitu ya. Oke, kita langsung saja membuat di bagian sini. Jadi sekarang ini sudah seperti ini ya. Seperti ini blockingnya. Dan nanti kita akan buat seperti kesan-kesannya seperti ini ya. Seperti ini. Ada semak-semaknya, ya kan? Tapi maaf, nggak ada sandal jepit sama kardusnya. Sediakan itu warna hijau, yellow green ya, yellow green. Kalau di akrilik itu yellow green. Mungkin juga ada hijau hijau muda ya. Yang jelas kita bikin hijau ini agak sedikit cerah ya. Karena sudah ada blocking yang hijau yang lebih gelapnya sudah ada nih ya. Ini. Nah, kita pakai kuas yang ini nih. Kuas ini ada kalanya kita kuaskan seperti ini, ada kalanya kuaskan seperti ini, ya kan?
Sekarang saya kasih ini dulu catnya. Nah, kita mulai dari yang tidak rapi, maksud saya itu ya seperti ini. Mungkin seperti ini dulu. Jadi barangkali mungkin ada rumput-rumput yang mungkin menjulai-julai sedikit ke sini ya kan. Seperti ini. Nah, jadi jangan dirapikan mengikuti yang ini. Ini kan air ya. Ini objek air. Jadi di sini jangan dirapikan. Misalkan maksudnya begini ya. Misalkan teman-teman kadang-kadang ada saya lihat yang seperti ini. Nah, dia mengikuti yang seperti ini. Jadi jangan bikin rapi seperti itu. Kita harus bikin begini ya, begini. Nah, jadi begini ya maksud saya. Sorry kurang pandai menjelaskan. Cuman ini aja. Teman-teman lihat aja seperti apa. Nah, tonjokan kuas juga begitu, tidak tertata dengan rapi ya. Nah, begitu. Sembraut tapi terarah. Begitu ya. Sering saya sebut-sebut istilah seperti itu ya. Acak tapi terarah. Oke. Dipahami aja maksudnya. Nah, lalu yang begini-gini tidak selalu begitu sampai keseluruhannya ya kan? Karena ini imajinasi ya, kita bebas mau seperti apa motif-motif semaknya. Nah, sekarang saya pakaikan kuasnya seperti ini. Seperti ini. Tadi begini, sekarang segini. Ya kan? Tapi posisinya di sini. Nah, ini mungkin rumput-rumput yang kelihatan lebih jauh lagi ya. Sekedarnya saja. Jangan terlalu dipaksa-paksa. Sekedar-kedarnya saja begitu ya. Nah, begitu. Secukup-cukupnya begitu ya. Jangan misalkan kita pinginnya bikin-bikin rumput di sini, ya terlalu fokus bikin rumput juga jangan. Itu begitu saja. Tonjokannya sedikit. Posisinya dikesampingkan kalau yang pakai kuas ini. Ke samping ya. Dan ada kala juga seperti ya begini ya. Warna juga jangan monoton, kasih hitam sedikit juga sama hijaunya, nggak apa-apa. Asal jangan ada yang biru ya. Begitu. Dan juga tidak selalu full ya. Mungkin juga ada yang kayak begini, ada gelap-gelap sedikit, ada bagian yang gelap atau mungkin hijau tua ya kan. Ada mungkin yang hitam kayak begini. Ya tergantung pencahayaannya ya. Tergantung pencahayaannya. Cuman ini imajinasinya kita mau mengarang-ngarang saja ya seperti apa. Cuman imajinasi yang ini. Mungkin di sini tambahin sedikit lah begitu. Sekedar saja, semuanya tidak ada yang dipaksa. Sekedar. Mungkin di bagian sini juga begitu ya. Ini kita campur hijau sama hitam sedikit. Hijau dan hitam. Kasih di sini sedikit-sedikit. Nah, begitu ya. Antara ini kan jalan ya. Antara jalan yang sama ini kita sedikit-sedikit digradasikan. Jangan dikontras. Misalkan kontras maksudnya begini ya. Nah, itu kan kontras kelihatan. Jadi sedikit digradasikan, sedikit dicampur-campur lah. Nah, begitu. Jadi agak sedikit memudar-mudar dan coretannya ke kiri dan ke kanan. Karena kita
perspektifnya mendatar ya, pandangan mendatar. Paham kan perspektif? Oke, mudah-mudahan kameranya tidak blur ya. Nah, begini. Masih kuas yang sama, tetap lanjutkan di sini. Ini gambar orang ya. Ini nantinya akan bakalan jadi orang lagi inilah, orang lagi duduk. Jadi karena belum dibentuk ya nggak apa-apa, kena sedikit nggak apa-apa. Begitu. Mungkin di sini ditambahin lagi. Nah, di sini jangan terlalu kontras seperti yang ini tadi ya. Agak sedikit-sedikit blur. Kasih hitam dikit. Nah, begitu. Dan bagian di sini untuk lebih kontras lagi, kita hijaunya kita kasih kuning sedikit ataupun putih juga boleh. Oke, kita menjauh sedikit dari ini, dari lukisannya. Nah, begitu ya. Masih cukup jelas kelihatan. Dan bagian sini kita ini ya. Kalau kuas lancip dipakai juga bisa. Cuman saya lebih nyaman yang pakai beginian. Yang kuas kipas yang saya begini kan ya. Begini kan, bukan begini. Untuk bentuk semak-semak yang berdiri-berdiri begini ya. Kayak padang hilalang gitu ya. Saya lebih nyaman memakai kuas yang ini. Nah, jadi begitu ya maksud saya, yang tidak rapi tadi itu ya ini. Jadi juga mungkin di sini juga ada semak-semaknya. Nah, tonjokan kita itu memang tidak terarah ya. Tonjokan kuasnya tidak terarah. Jadi ya begitu maksud saya, tidak rapinya ya begitu. Jangan dibikin-bikin rapi bentuk semaknya ya kan. Kenapa saya bilang begini ya? Karena sering saya lihat di lukisan yang lain ya, maksudnya bukan jelek, bukan saya menyebut jelek, bukan. Cuman kalau niatnya ingin realis, natural ya. Jadi kalau natural itu, realis itu memang menceritakan kejadian yang sebenarnya ataupun bentuk yang sebenarnya yang ada di alam ini ya. Jadi seperti apa di alam ini, coba kenyataannya kita lihat semak-semak itu seperti apa. Tidak ada yang rapi kan. Nah, di situ kesimpulannya. Makanya kalau tujuannya realis ya begitu. Kalau tujuannya mungkin yang lain, kalau sekedar apalah namanya, istilahnya, alirannya, saya juga kurang hafal. Boleh-boleh saja dirapi-rapikan, boleh-boleh saja, nggak masalah. Namanya kreasi itu bermacam-macam ya. Ini kan versi saya untuk mencapai realis gitu aja. Jadi tidak salah juga kalau ada yang mau bikin-bikin rapi, serapi mungkin kayak rumput ini, misalkan kayak gambar di kartun ya kan, atau mungkin di aliran lain, boleh-boleh saja, nggak ada yang larang juga kok. Cuman ini versi saya untuk apa, pencapaian naturalnya ya, begitu ya. Nah, begitu. Sekali-sekali masuk kuning juga nggak apa-apa. Masuk kuning sama
merah gitu ya. Mungkin ada di sini mungkin kuning, atau apa namanya, pink, merah. Ya mungkin ada sesuatu yang tumbuh yang berbeda, mungkin ada sedikit-sedikit bunga, bisa jadi ya. Ada mungkin juga putih, kuning ya kan, berbagai macam warna. Oke. Oke, teman-teman, kira-kira begitu maksud saya sesuai dengan judulnya. Yang kita bikin ini tidak terlalu rapi ya. Latihan selalu seperti ini dan semoga dengan terus-menerus akan terbiasa dengan versi masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.